Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampitsus) Febrie Adriansyah setelah status hukumnya meningkat menjadi tersangka. Salah satu momen yang menjadi perhatian publik adalah ketika Febrie telah mengenakan rompi tahanan saat menjalani registrasi di rumah tahanan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan rompi tahanan merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan kepada setiap tersangka yang mulai menjalani masa penahanan. Karena itu, Febrie telah mengenakan rompi tahanan saat proses administrasi dan registrasi di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, tahapan registrasi dilakukan setelah penyidik menyerahkan tersangka kepada petugas rumah tahanan. Dalam proses tersebut dilakukan pemeriksaan identitas, pendataan administrasi, pemeriksaan kesehatan awal, hingga pencatatan barang-barang pribadi yang dibawa oleh tersangka sebelum ditempatkan di ruang tahanan. Budi juga menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku dan diterapkan sama kepada seluruh tahanan tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang profesinya. Penahanan terhadap Febrie menjadi perhatian luas karena yang bersangkutan pernah memegang posisi strategis sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung dan menangani sejumlah perkara korupsi besar. Kini, posisinya berbalik sebagai tersangka yang menjalani proses hukum di lembaga anti rasuah. Kasus yang menjerat Febrie juga menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu perkara terbesar yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum. Perkembangan penyidikan pun terus dipantau publik mengingat besarnya implikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, KPK memastikan penyidikan akan terus berjalan secara profesional. Budi Prasetyo mengatakan seluruh proses akan didasarkan pada alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain memeriksa Febrie, penyidik juga terus mendalami keterangan sejumlah saksi serta menelusuri barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan fakta-fakta baru selama proses penyidikan berlangsung. Di sisi lain, sejumlah pengamat hukum menilai perkara ini akan menjadi ujian penting bagi independensi penegakan hukum. Publik kini menunggu bagaimana KPK membuktikan seluruh konstruksi perkara di pengadilan, mengingat sosok yang diproses merupakan mantan pejabat tinggi aparat penegak hukum. Dengan dimulainya masa penahanan, perkara memasuki babak baru. Tahapan berikutnya adalah penyempurnaan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.